Halo teman-teman, selamat datang dan perkenalkan aku Rahmadani Utami dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di video ini ditujukan untuk mengkomparasi pendidikan antara pendidikan Korea Selatan dan di Indonesia. Bagaimana isinya? Let's get it! Oke teman-teman, sebelum kita belajar tentang komparasi antara sistem pendidikan di Korea Selatan dan Indonesia, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu konsep daripada pendidikan komparatif. Yang pertama kita mulai dari pengertian secara etimologis, yaitu ilmu yang mengajarkan cara membandingkan praktek pendidikan di masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya ada pengertian secara terminologis, yang artinya pengertian dari pendapat para ahli. Di sini ada dua ahli yang saya ambil. Yang pertama ada Suryati Sidarto, yang mendefinisikan pendidikan komparatif sebagai ilmu yang mempelajari perbandingan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik dalam satu negara dari dua sistem yang berbeda, maupun antar dua atau lebih negara yang berbeda. Yang kedua ada Carter Victor Good, yang mendefinisikan pendidikan komparatif sebagai lapangan studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negara, dengan maksud untuk mengadakan perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Nah, beranjak ke tujuan dari pendidikan komparatif. Apa sih tujuannya nih? Yaitu mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah. Selain itu, pendidikan komparatif sebagai rangka dalam mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Kenapa bisa mengembangkan? Karena selain kita mendapatkan data-data tersebut, dari data tersebut kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat, mendapatkan kelebihan dari sistem pendidikan negara lain yang bisa mengembangkan pendidikan di negeri kita sendiri. Nah, kemudian mengapa sangat penting? Pendidikan komparatif ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan pendidikan. Studi komparatif juga selain digunakan untuk kaji banding, juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap komponen dari sistem pendidikan suatu negara. Di dalam video ini, metode komparasi yang saya gunakan yaitu ada case study approach, pendekatan studi kasus, dan area studi approach, pendekatan studi wilayah. Perlu kita mengetahui bahwa pendekatan studi kasus adalah sistem pendidikan negara dan membandingkan sistem pendidikan tersebut dengan sistem pendidikan di negeri sendiri. Jadi kita membandingkan dua negara yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Kemudian ada area studi approach atau pendekatan studi wilayah, yang artinya dari Breder 1958 berpendapat bahwa salah satu cara tertua dan paling jelas untuk memperkenalkan mata pelajaran pendidikan perbandingan adalah dengan mempelajari satu wilayah geografis pada suatu waktu. Kemudian, sebelumnya ada cakupan studi komparasi area studi approach, yaitu yang diarahkan pada suatu wilayah yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Satu area dapat mencakup satu negara saja atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada dua negara yang akan kita komparasi pada video ini. Yang pertama, Indonesia, negara kita sendiri, dan negara yang masih satu Asia dengan kita, yaitu Korea Selatan. Untuk itu, kita lanjut ke segmen berikutnya. Di aspek yang pertama ini, kita akan belajar tentang tahun pelajaran pendidikan di negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Sebenarnya dari dua negara ini memiliki kesamaan dalam pembagian tahun, yaitu satu tahun pembelajaran itu dibagi menjadi dua semester. Ada semester 1 atau semester ganjil dan semester 2 selaku semester genap. Bedanya kalau di Indonesia itu semester ganjil
dimulai dari Juli sampai dengan Desember, dan semester genap dimulai dari Januari sampai dengan Juni. Kalau di Korea Selatan, semester 1 dimulai dari awal Maret hingga pertengahan Juli, dan semester 2 pada akhir Agustus sampai pertengahan Februari. Dan biasanya kalau untuk libur sekolah, antara kedua negara ini memang juga sedikit sama, karena libur sekolah di Korea dan di Indonesia itu pasti nanti setelah semesteran. Bedanya kalau di Korea Selatan itu dikenal dengan liburan musim panas yang dimulai setelah semester 1 pada pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Dan liburan musim dingin atau liburan setelah semester 2 itu pada akhir Desember hingga awal Februari. Sebenarnya kalau untuk rentang waktu liburan di Korea Selatan dan di Indonesia ini cukup berbeda ya teman-teman. Dimana kalau di sekolah formal SD sampai SMA gitu, di Indonesia kita mengalami sekitar 1-2 minggu saja. Kalau di Korea kan bisa sampai 3 minggu atau bahkan sampai 1 bulan. Bisa dihitung dari akhir Desember sampai awal Februari. Itu berapa lama teman-teman? Nah, kemudian kalau untuk liburan spesial di Indonesia itu ada libur Lebaran, di mana libur Lebaran ini biasanya akan dimulai sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Biasanya bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu libur. Kalau di Korea Selatan itu ada liburan spesial atau disebut dengan liburan pendek yang terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret. Jadi kalau di Korea Selatan itu biasa disebut dengan liburan pendek, kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan libur Lebaran. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau untuk rentang waktu ujian, di Indonesia itu biasanya juga di akhir semester. Kalau di Korea Selatan itu ada ujian semester 2 dan kelulusan, yaitu yang terjadi pada awal Februari sampai pertengahan Februari. Dan ini sekitar 1 minggu. Kalau di Korea itu kan udah ditetapkan ya jadwalnya. Kalau di Indonesia kan nanti jadwalnya mengikuti dengan perkembangan semester itu sendiri. Begitu teman-teman. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek tahun pembelajaran atau pendidikan. Kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu ada kurikulum yang diterapkan di Korea Selatan dan Indonesia. Seperti apa bedanya? Let's get it! Di aspek yang kedua ini yaitu tentang kurikulum yang diterapkan di pendidikan Korea Selatan dan di Indonesia. Kalau yang aku baca, memang kurikulum di antara dua negara ini sangat berbeda diterapkannya. Kalau di Korea Selatan, memang kurikulumnya satu dan itu berlangsung selama pendidikan dan beberapa kali revisi, tapi tidak sebanyak di Indonesia ya teman-teman yang aku tahu. Kalau di Indonesia terakhir kali kita direvisi menjadi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan sekarang dari SD hingga universitas. Yang pertama kita akan ngebahas tentang kurikulum pendidikan di Indonesia itu terlebih dahulu. Dilansir dari Itjen dan Kemdikbud.go.id, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan secara berkala. Hal itu dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan pengembangan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, untuk perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, aku mulai dari tahun 2004 terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kalau untuk selanjutnya, di tahun 2006 kita dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, pada tahun 2013 itu dikenal dengan kurikulum 2013 atau banyak disebutkan K13. Di kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Bedanya antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013, di mana kalau di KTSP itu yang kita kenal itu lebih banyak guru yang berperan atau teacher centris. Kalau di K13 itu lebih banyak dikenal dengan student centris. Ini memang agak berbeda teman-teman di antara 2006 dan 2013. Kemudian lanjut kepada yang terbaru kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada Februari 2022 lalu, tahun kemarin nih teman-teman. Nah, kurikulum merdeka ini berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita dan memang di kurikulum merdeka ini lumayan berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 yang mana
Kalau di kurikulum sekarang itu pembelajaran tentang Pancasila lebih dikaitkan dan biasanya pembelajaran yang menyangkut informatika itu lebih diperbanyak. Dan di kurikulum Merdeka ini lebih banyak tentang pembelajaran informatika, bahkan ada pembelajaran khusus nih tentang bimbingan informatika. Ini digunakan untuk para siswa agar lebih mengenal teknologi dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman, yang mana zaman sekarang itu teknologi makin canggih nih teman-teman. Maka dari itu di kurikulum Merdeka ini sebenarnya juga sebagai mengikuti zaman yang berkembang. Terus kita bakal belajar tentang kurikulum yang diterapkan di Korea Selatan. Kurikulum yang diterapkan di Korea Selatan ini dilansir dari mediamesh.co.id. Sebenarnya terjadi beberapa kali revisi kurikulum berkala setiap 5 tahun sampai 10 tahun sekali. Namun, terakhir revisi kurikulum ini dilaksanakan pada bulan Maret 2000 menurut mediamesh.co.id, di mana kurikulum nasional Korea yang ketujuh yang mulai diterapkan pada tahun 2000 sangat berupaya mengembangkan kualitas warga negara dengan keyakinan moral tinggi dan kewarganegaraan yang kuat. Itu tujuannya pada kurikulum ketujuh. Kemudian untuk kurikulum utama di sekolah Korea Selatan terdiri dari 9 mata pelajaran. Jadi kalau di Korea ini memang untuk mata pelajarannya mengikuti dengan kurikulum yang digunakan. Yang pertama ada pendidikan moral, ada bahasa Korea, pendidikan sosial, matematika, sains, pendidikan jasmani, musik, seni rupa, dan seni praktis. Memang kalau untuk mata pelajaran di Korea Selatan ini mengikuti dengan kurikulum yang digunakan. Dan ada beberapa nih teman-teman yang aku bedakan dari pendidikan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini dimulai dari kita masih di pendidikan keluarga. Di Korea Selatan itu pun seperti itu, tapi memang di sana bahasanya itu pendidikan moral. Kalau di Indonesia ada pendidikan bahasa Indonesia, kalau di Korea ada pendidikan bahasa Korea. Kemudian ada pendidikan sosial, kalau di Indonesia itu kita kenal dengan IPS. Di Korea Selatan ada sains, di Indonesia ada IPA. Kemudian kalau untuk pendidikan jasmani di Korea Selatan sama saja pendidikan keolahragaan di Indonesia. Dan juga yang lain-lain seperti musik, seni rupa, dan seni praktis yang di Indonesia pun juga ada. Setelah kita membicarakan dan membahas tentang kurikulum yang diterapkan di Korea Selatan dan di Indonesia, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih. Aspek yang ketiga, aspek terakhir yaitu tentang pendidikan non-formal di Indonesia dan di Korea Selatan. Tapi untuk budaya dalam pendidikan non-formal di kedua negara ini memang berbeda teman-teman. Bisa dilihat kita di Indonesia seperti ini dan di Korea Selatan seperti itu. Bagaimana? Kita lanjut ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang pendidikan non-formal di Indonesia terlebih dahulu dengan mengacu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, satuan pendidikan sejenis, serta pendidikan kesetaraan. Hampir sama dengan Korea Selatan, di mana di Indonesia juga terkenal dalam pendidikan non-formalnya adalah pusat bimbingan belajar atau kelompok belajar gitu teman-teman. Nah, kalau di Korea Selatan itu kita bisa melihat dari drama Korea, dari film dokumenter yang ada di Korea Selatan, itu di sana bimbingan belajarnya itu juga sangat populer di antara siswa-siswa sekolah. Sama seperti di Indonesia, bimbingan belajar di Indonesia juga sangat populer di antara siswa-siswa sekolah. Baik sekolah SMP ke SMA, SD ke SMP, ataupun SMA ke universitas. Biasanya ini kalau bimbel di Indonesia itu akan sangat ramai apabila sudah pada waktunya persiapan masuk universitas. Biasanya ini kan dikenal dengan UTBK ya untuk jalur tesnya dari Kementerian Pendidikan. Nah, di sini bimbel di Indonesia itu akan sangat-sangat ramai oleh para siswa yang sudah berambisius untuk belajar dalam mempersiapkan tes masuk ke perguruan tinggi, teman-teman. Pendidikan non-formal di Korea Selatan itu kebanyakan dikenalnya dengan pendidikan
di luar sekolah yang kita tahu ada juga lembaga kursus, lembaga pelatihan, bahkan di Korea Selatan itu lebih banyak lembaga-lembaga memang yang diperuntukkan untuk pelatihan supir atau pelatihan musik, les olahraga, seperti itu teman-teman. Namun di Korea Selatan itu yang populernya adalah Hagwon atau pendidikan les atau bimbingan belajar di Korea Selatan. Nah, Hagwon dalam bahasa Korea berarti lembaga swasta nirlaba, akademi, atau sekolah swasta yang mencari nirlaba. Ya, kita tahu teman-teman kalau kita les di luar sekolah itu memang membayar, jadi itu disebut dengan lembaga swasta nirlaba. Sehingga dapat disimbolkan, Hagwon adalah pusat atau akademi swasta yang dioperasikan seperti bisnis selain dari sistem sekolah umum di Korea Selatan. Hagwon memiliki fungsi dalam pendidikan di Korea Selatan, yaitu salah satunya persiapan bagi siswa yang berusaha untuk meningkatkan nilai ujian dan mempersiapkan ujian masuk sekolah menengah dan universitas. Ujian masuk universitas tersebut disebut dengan Suneng. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengkorelasikan dengan Indonesia tadi. Memang kalau di Indonesia juga kurang lebih sama. Hagwon atau bimbel di Indonesia itu akan sangat ramai, sangat populer pada waktu persiapan ujian dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi atau universitas. Nah, di sini di Hagwon itu memang banyak sekali yang sangat berminat, teman-teman. Siswa-siswa di Korea Selatan itu, apalagi orang tua siswa, sangat memiliki ambisi untuk anaknya bisa mendapatkan nilai ujian tertinggi, nilai ujian bagus, nilai sekolah yang bagus, rapot yang bagus, itu memang dibantu dengan Hagwon. Seperti yang aku lihat di drama-drama Korea yang membahas tentang pendidikan di Korea Selatan, memang para orang tua di Korea Selatan itu memiliki ambisi yang kuat, apalagi kalau ada keluarga itu yang memang latar belakangnya sudah sangat bagus, seperti orang tuanya adalah dokter, pengacara, jaksa, ataupun yang lainnya yang memang pekerjaan-pekerjaan yang diidam-idamkan oleh warga Korea Selatan dan mereka memiliki anak. Nah, biasanya orang tua itu akan memberikan les ke anak itu sedari kecil, misal les musik, les piano, ataupun les olahraga, bahkan Hagwon ini sendiri yang les bimbingan belajar di luar sekolah, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau di Korea Selatan itu yang saya tahu dari drama Korea dan film dokumenter atau video dokumenter itu, orang tua rela menghabiskan atau mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak untuk mendaftarkan les ke anaknya, les Hagwon gitu ya teman-teman. Kepopuleran Hagwon di Korea Selatan ini sudah diakui di berbagai media di Korea Selatan, sudah ada video dokumenternya, bahkan ada drama Korea yang menceritakan tentang Hagwon. Memang Hagwon ini tidak diceritakan secara penuh, secara bulat di dalam satu drama Korea, namun memang menyelipkan tentang Hagwon itu sendiri, bahkan juga identik dengan guru les yang bahkan bisa populer seperti artis-artis di Korea Selatan. Di drama Sky Castle, teman-teman, yang aku ingat, dan juga ada drama Penthouse yang memang menyelipkan Hagwon seperti les pembelajaran, kemudian les musik, dan yang lain-lain, teman-teman. Nah, bahkan menurut Yong Chun Kim dalam bukunya Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea, 8 dari 10 siswa SD di Korea mendaftar Hagwon. Betapa banyak nih teman-teman, nilai 8 dari total 10. Ini sangat bisa menggambarkan bahwa di Korea Selatan itu Hagwon memiliki kepopuleran dan juga sangat diminati oleh para siswa, bahkan dari SD hingga sampai nantinya di pendidikan menengah atas atau SMA. Sudah membahas Hagwon dari tadi, tapi teman-teman mungkin belum tahu Hagwon ini isinya apa aja sih? Seperti yang kita tahu di bimbel Indonesia, ya seperti itu di Korea Selatan. Ada Hagwon yang fokus pada pendidikan di sekolah, jadi mengikuti pembelajaran di sekolah, mengikuti mapel-mapel yang ada di sekolah, ataupun nanti ada pengkhususan biasanya untuk ujian masuk ke perguruan tinggi atau ujian
sekolah yang misalnya ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas seperti itu teman-teman. Hakwon ini berspesialisasi dalam mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Menurut data dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada tahun 2016, sekitar 14,4% keluarga di Korea Selatan menghabiskan sekitar 500 ribu won atau sekitar 6 juta rupiah untuk hakwon per bulan. Ini 6 juta untuk per bulan teman-teman, berarti kan memiliki biaya yang sangat-sangat besar. Kemudian ada lagi, dikutip dari hivwi.com, dilansir dari Forbes bahwa orang tua di Korea Selatan rela menghabiskan 25% atau lebih dari persentase gajinya untuk biaya hakwon, supaya anaknya tidak ketinggalan dengan pelajaran di sekolahnya. Jadi kalau untuk pembiayaan di Korea Selatan ini, hakwon Korea memang sangat-sangat tinggi dan sangat banyak teman-teman. Beda dari les pelajaran di Indonesia yang mungkin cuman 2-3 jam setelah sepulang sekolah, hakwon di Korea Selatan bisa membuka jam operasional sampai larut malam, sampai tengah malam. Memang hakwon di Korea Selatan itu bisa membuka jam operasionalnya sampai malam, namun beruntungnya pada tahun-tahun terakhir ini Korea Selatan itu sudah menggunakan peraturan di mana ada larangan keras dan razia bagi hakwon Korea Selatan yang membuka jam operasionalnya sampai di atas jam 10 malam. Jadi memang Korea Selatan sudah membentuk peraturan hakwon itu jam operasionalnya dari pagi atau mungkin dari siang sampai malamnya itu paling malam jam 10. Jadi ini bisa sedikit meringankan siswa yang belajar di hakwon teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung video tentang komparasi pendidikan Korea Selatan dengan Indonesia. Tentunya hal ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengkulik-kulik nih, bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Korea Selatan. Apa perbandingannya? Kalau dari aku seperti itu. Ada 3 aspek tadi, yaitu ada tahun pelajaran, kurikulum, dan juga pendidikan non-formal di Korea Selatan dan di Indonesia. Kalau memang untuk pendidikan formalnya mereka itu lumayan sama, memang mayoritas sama seperti tahun pelajaran yang tadi. Kemudian pendidikan formalnya itu dari SD sampai SMA di Korea Selatan juga ada. Jadi memang aku membahas 3 aspek tersebut yang menjadi khas perbedaan di Korea Selatan dan di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa.